beliau bertanya, bagaimana caranya ya agar kita bisa bersabar di saat musibah terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah berusaha untuk bersabar. Kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah mengharap pahala ya atas musibah yang menimpa kita. Dan kita sudah berusaha untuk ikhlas terhadap apa yang menimpa kita. Tapi ternyata kok hati ini masih terkadang mungkin bersedih yang mendalam, ya, kemudian bersedih dengan kepanjangan atau yang lama-lama bersedih dan sebagainya. Maka bagaimana caranya para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang pertama yang perlu kita perhatikan, kita sebagai orang yang beriman, maka kita yakin, seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah zat yang maha adil, ya. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu insya Allah kita mampu untuk menghadapinya. Jadi yang pertama, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Apa yang terjadi itu atas takdir Allah dan Allah maha bijaksana. Ya, Allah maha bijaksana. Kemudian jadi yang pertama itu harus kita ingat. Kemudian sehingga kalau kita yakin bahwasanya Allah maha adil, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya, maka kita akan terus berbaik sangka kepada Allah. Ya, kita akan terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para pecinta iman, ibu penanya, yang kedua, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi musibah yang menimpa, yang terjadi dalam kehidupan kita, itu insya Allah kita mampu untuk menghadapinya. Ya, karena Allah tidak akan membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Ya. Itu sesuai dengan ayat Al-Quran ya di dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yakin, yang pertama Allah zat yang maha adil, dia akan menzalimi hambanya. Yang kedua, bahwasanya musibah yang terjadi itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang ketiga, ingat ya, kita terus mengingat bahwasanya sabar itu pahalanya besar, ya. Sabar itu pahalanya tanpa batas, ya. Kemudian kita kalau mungkin suatu saat kita kok masih sedih, masih gelisah, ya. Kok masih terus memikirkan hal-hal yang terjadi, maka kita terus minta nasihat. Kita berkumpul, kita berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, supaya bisa mengingatkan kita, itu penting. Ya. Yang ketiga, tetap berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir, diantaranya sering-sering kita baca kisah-kisah para nabi dan para rasul, atau kisah orang-orang yang soleh ya di zaman dahulu. Ya. Para pecinta iman, kita yakin, seyakin-yakinnya, musibah yang terjadi, musibah yang kita alami, kalau kita bandingkan dengan para nabi, ya itu nggak ada apa-apanya, ya masih tidak ada apa-apanya. Jadi ini penting kita baca ya kesabaran Nabi Yakub, bagaimana beliau bersabar ketika berpisah dengan putra beliau Nabi Yusuf dalam waktu yang lama. Bagaimana kesabaran Nabi Zakaria ketika beliau belum dikasih anak sampai usia yang sudah tua. Maka dengan membaca kisah para nabi dan rasul, kesabaran mereka, kesabaran para orang-orang soleh di zaman dahulu, insya Allah hal itu akan lebih menguatkan kita. Ya, tetap terus sabar dan memperbanyak sholat. Ya, sebagaimana yang kita bahas tadi, perbanyak sholat-sholat sunnah. Setelah sholat 5 waktu, maka kita berbanyak sholat-sholat sunnah. Kita keluhkan, kita sampaikan semuanya keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mendengar. Ya. Zat yang maha mendengar dan mengabulkan doa dari hamba-hambanya. Mudah-mudahan 4 hal tadi bisa menguatkan kesabaran kita dalam menghadapi musibah yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab.